Assalamualaikum. Selamat malam Bapak. Sehat selalu nggih. Malam Pak Ari, selamat malam. Assalamualaikum. Pak, sehat Pak. Oh, ngono ta? Ya wis. Pak RT 2, Assalamualaikum. Salam Pak Edi. Sehat Pak. Pak Edi. Assalamualaikum. Gimana Pak? Kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat selalu. Assalamualaikum Pak. Pak RW, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat, baik semua. Pak Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Fotonya Pak Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua Bapak Wakil RW beserta staf dan pengurus RW yang saya hormati, Bapak RT ataupun yang mewakili yang saya hormati, Bapak hadirin dan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayahnya sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan sehingga dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka rapat RW pada malam hari ini dalam keadaan aman, sehat, walafiat, tak kurang suatu. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, wa insyaallah mudah-mudahan kepada kita yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersama memenuhi undangan Bapak Ketua RW, yaitu dalam rangka rapat pada malam hari ini yang akan membahas masalah pasung dan juga masalah makam. Di permasalahan apa yang nanti kita bahas nanti akan oleh Bapak Ketua RW. Untuk meningkat waktu, susunan acara rapat pada malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan Bapak Ketua RW, kemudian yang ketiga adalah pembahasan permasalahan, keempat doa, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk meningkat waktu, marilah kita buka acara rapat pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah tersebut rapat pada malam hari ini berjalan dengan aman, lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat kita pertanggungjawabkan kepada warga RW 3 Perumahan Dana li ridho sahabati Rasulullah Muhammad SAW. Saya ulillahi lahumul Fatihah. Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW. Sebagai waktu kami persilakan. Terima kasih Tuhan waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, serta kekuatan sehingga dapat berkumpul di rumah saya. Yang kedua, tak lupa tetap sholawat. Kita sampaikan sholawat dan salam pada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberi jalan terang kepada umatnya hingga yaumul akhir. Terus selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada bapak-bapak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara malam hari ini, yaitu pembahasan masalah pasung di Puri Kencana yang akan kita dealkan sama Pak Tony. Yang pertama, yang kedua masalah
makam. Terus yang ketiga nanti saya minta bantuan dari bapak-bapak RT juga. Untuk selanjutnya langsung aja masuk ke permasalahan nanti Pak Umar, biar tidak terlalu malam. Apa yang akan menjadi bahasan pada malam hari ini? Yang pertama langsung aja masuk ke acara masalah pasum yang akan kita hadirkan sama Pak Tony. Saya hormati, sebelum saya bacakan hadis rapat pada malam hari ini, saya mohon maaf sekali, saya minta waktunya sebentar. Saya kira saat pembahasan pasum sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan, dan kemudian sulit untuk mengatakan. Artinya saya mengikuti perkembangan di perumahan Puri Kencana ini cukup lama. Saya bukan orang sekali termasuk pendahulu juga bukan, tapi dikatakan baru sekali juga bukan. Ya, saya cukup tahu persis bagaimana permasalahan pasum yang ada di perumahan Puri Kencana. Jadi untuk pasum yang ada di sebelah utara, yang tepatnya dari 3 itu luas sekitar 1.400 meter persegi. Kemudian paru-paru perumahan yang sekarang jadi balai RW itu tidak masalah karena hanya alih fungsi, termasuk yang RT 7 itu setahu saya bukan pasum, permasalahan paru-paru ini juga sehingga tidak bisa diambil juga sama. Mohon maaf lagi kalau dikoreksi kalau saya salah. Dia bukan pasum sana. Nah, statusnya sama dengan yang sekarang jadi balai RW, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tukar guling apabila kita memakai opsi yang pertama tadi. Yang sana aman. Jadi yang sini kalaupun nanti dipermasalahkan karena alih fungsi, ya nanti kita tanyakan bagaimana mekanismenya alih fungsi, kita laksanakan prosedurnya. Kemudian tadi pada saat awal juga Pak RW menanyakan hak kita. Jadi ini sebagai masukan saja sehingga pada saat nanti mungkin PT akan melaksanakan pembangunan di Puri Kencana, hak yang harus kita itu ya makam itu tukar guling itu selisih sekitar 400 meter persegi antara makam yang berbentuk A karena darurat kita terima luasnya kita 400, kita rugi 400 meter persegi, masalah seperti itu. Kalau mohon maaf kalau hitung-hitungan angka saya salah. Yang jelas pada saat itu almarhum Apollo sudah bersedia untuk membayar luas tersebut. Tapi keburu beliau mengenal apakah ini akan dibebankan ke PT, karena itu juga kan konsidang PT ya Pak. Apakah ke ahli warisnya juga disampaikan dari beliau, tidak tahu. Yang kedua, lapangan voli dulu waktu mau dipindah ke yang di RT 3 Pasum di sana itu sudah hampir terjadi pembayaran. Jadi ya sampai dongkar, sampai biaya berapa kalkulasi 5 juta, 10 juta saya bayar dari developer seperti itu. Karena memang hitung-hitungan secara matematis nilainya berbeda jauh. Cuma waktu itu di Lantamal tidak sampai terjadi deal-dealan, sama-sama keras. Kita tidak mau melepas lapangan voli, yang sana juga tidak mau melepas lapangan voli, sama-sama ingin mendapatkan itu. Termasuk lebar jalan. Lebar jalan kekurangan yang terutama yang di blok baru. Blok yang sebelah utara lapangan voli sana, RT 1, 2, dan 3. Itu setelah dihitung-hitung, dimintakan pengganti adalah bukan lapangan voli toh. Lapangan voli mantan balai RW yang tidak jadi, sama lapangan bulu tangkis. Itu bukan tukar guling sama pasum yang 1.400. Tapi tuntutan kita terhadap PT kekurangan jalan, kelebaran jalan yang ada di blok lama.
di blok baru. Di gang. Setelah kekurangan jalan itu dihitung berapa ratus meter persegi, hitungnya sama dengan yang sini sekitar 700 meter. Kalau 700 800 ini. Jadi kalau lapangan beli balik tidak jadi sama bekas lapangan bulu tangkis, kalaupun itu ditukar guling sama yang sana, kita rugi sekitar 600 meter persegi. Sedangkan tadi diambil keputusan hanya kita mengambil lapangan voli, berapa ratus meter kita rugi, berapa ribu. Jadi kepemimpinan dalam suatu organisasi itu kan berkesinambungan. Hanya mengingat saja nih pada forum yang tadi sudah diambil keputusan ini. Saya kesini membawa buku besar sebenarnya. Itu notulen rapat yang di situ ada nama-nama yang hadir dalam keputusan. Karena saya tahu bahwa keputusan pada malam ini bersifat strategis dan harus kita tetap menjawabkan. Jadi saya membawa buku karena hujan udah sampai rumah Pak Endi tak turun lagi. Jadi jangan sampai sesepuh kita dulu berjuang mempertahankan lapangan voli, bekas balik RW sama lapangan bulu tangkis itu tetap mempertahankan fasum yang sama, hanya tuntutan mengganti kekurangan jalan, sementara kita hanya melepas lapangan voli ditukar dengan 1.400 yang sama. Ya, ini jangan sampai, karena saya termasuk yang tidak setuju kalau tadi diambil voting, saya termasuk yang tidak setuju ini. Jadi apabila forum ini menyetujui pun saya termasuk tidak yang setuju pada saat pengambilan keputusan. Jadi sesepuh kita juga aja mempertahankan lapangan voli bekas balik RW sama bekas bulu tangkis itu bukan tukar guling sama sana, sama fasum yang 1.400, tetapi penggantian kekurangan jalan yang setelah ditutup sama Pak Pramis itu. Jadi kurang itu. Jadi sejarahnya kita bangun lapangan voli sama bekas balik RW itu bukan tukar guling sama fasum yang 1.400. Tapi kurang jalan setelah dihitung ya mungkin 1.500, setelah dihitung ya kira-kira ini. Nah, itu penting. Sehingga harapannya kalau sekarang kita tadi kan ada keputusan seperti itu, saya hanya memberikan gambaran. Tinggal kita mau fokus kemana? Apakah diasuh oleh Pemda secara mudah? Kita sudah jalan hampir 5 bulan lebih ya, karena sudah membuka jalan. Karena membuka jalan ini kan yang sulit. Dan itu yang sulit. Kalau pakai opsinya Pak Edi sangat mudah, saya yakin sana sudah setuju. Ya. Kalau pakai opsi yang pertama yang kita mempertahankan lapangan voli, kemungkinan juga setuju. Karena hanya berapa meter persegi ditukar dengan 1.400. Tapi apakah ke belakangnya ya kan? Kita tidak di ini ya. Forum yang hadir pada malam hari ini semua mengambil keputusan itu 1.400 ditukar sama ini. Karena kalaupun kita diakui kabupaten misalnya ya silakan pembuatan posyandu. Gimana lagi kita akan membuat kalau fasum yang itu? Kita nggak punya tanah lagi. Sebenarnya tanah di sana juga bisa dimanfaatkan ke depan, peluangnya juga bagus juga. Jadi hal yang paling utama itu tadi bahwa kepemimpinan itu kan berlanjut. Jadi keputusan RW yang dulu juga terus berlanjut. Diharapkan tetap dipertahankan sama dengan sekarang misalnya ya ketika kalau berbicara masalah di tingkat nasional ya kebijakan. Pak Jokowi itu ya melaksanakan kebijakannya Pak SBY. Seperti misalnya undang-undang IT yang sekarang menjadi polemik pun ya itu resiko saya yang sekarang jabat. Oh diresi, tapi bukan berarti harus berbalik 180 derajat. Jadi senior kita sudah mempertahankan itu lapangan voli, bekas balik RW, bekas lapangan bulu tangkis hanya untuk mengganti tanah kekurangan jalan. Sementara sekarang mau kita tukar lapangan voli saja dengan yang tanah seluas 1.400 itu. Jadi opsi yang tadi ya kalau sudah diambil forum ya tidak apa-apa. Nah itu kan saya hanya memberikan gambaran bahwa masih banyak hak kita yang ini. Bahkan saya kalau berpikiran jelek seperti ini tidak diakui kabupaten pun nggak masalah. Kita udah bisa hidup seperti ini kok. Jadi kita tetap pertahankan yang ini. Memang dilema antara kita mau diakui kabupaten atau kita mempertahankan Pak Masum ini dilema. Kalaupun kita diakui, pembangunan juga tidak, saya yakin tidak akan lancar. Kamu minta jalan aspal langsung jadi aspal. Kamu minta jadi bangun balu baik, posyandu langsung dibangunkan. Nggak akan seperti itu juga ujung-ujungnya. Karena di Mojokerto ternyata perumahan demikian banyak, baru hanya sekitar 5 atau berapa yang tercatat
diserahkan kita dari developer ke kabupaten. Kenapa seperti itu? Saya baca sekilas tadi, syarat-syarat penyerahan kabupaten itu sangat susah ternyata. Termasuk misalnya ada taman paru-paru rumah, itu PT harus membuat perencanaan pemeliharaan itu sampai selamanya. Dananya itu syarat-syarat PT menyerahkan. Jadi kalau opsi yang diambil itu tadi itu sangat meringankan pihak developer, sangat merugikan kita. Termasuk ke belakang yang paling berat nanti adalah tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Yang bahwa tanah memang ya harus kita akui juga, ya memang fasum yang paling ideal adalah ya itu. Cuma kalau bisa ya jangan itu toh. Tapi kalau tidak itu toh, kemungkinan sana tidak mau kan, akhirnya dilema. Makanya saya mau ngomong dari tadi bingung, saya mau ngomong awalnya dari mana saya harus ngomong. Ya seperti itu. Saya yang berikan gambar seperti itu aja. Jadi kekurangan termasuk biaya pengeringan makamnya itu karena kenapa kita terima 800 kita selisih 400 karena situasi mendadak, ada yang meninggal, nggak mungkin kita gantung di pohon makamnya atau ini kan nggak mungkin kita makamkan. Makanya pada saat itu dengan kekurangan yang 400 meter persegi kalau nggak salah sekitar itu angkakannya, saya mohon maaf kalau salah, itu Pak Polo mau menggantikan, nggak tahu apakah disampaikan ke ahli warisnya termasuk ke PT-nya nggak ngerti kan, termasuk. Jadi titipan-titipan dari tadi saya juga sempat sebelum ke sini saya sempat berkomunikasi dengan beberapa tokoh ya itu tadi. Jadi mohon nanti pada saat pembangunan bisa nanti karena udah diambil opsi ini ya tidak apa-apa. Ya mungkin kompensasi jalan tetap. Kemudian penggantian kekurangan jalan itu juga harus kita perhitungkan. Termasuk biaya kompensasi yang makam itu. Jadi mungkin itu saya hanya memberikan gambaran dan minta waktu tadi dengan harapan kita tidak terjadi blunder ya. Jadi tujuan baik saja tidak cukup, karena tujuan baik dengan yang baik itu ada yang terbaik ya. Karena keinginan orang banyak itu kan surah. Ya mau ditukar. Mungkin seperti itu yang saya ajukan sebagai bahan pembanding, sebagai bahan pertimbangan. Namun apabila tadi sudah didilkan seperti itu pun ya, ada resikonya juga, semua ada resiko. Itu ada resiko. Bingung Pak RW. Nah, aku bingung. Pak Salim. Siap. Kata-katanya apa? Siap botol. Oh siap. Siap botol makam. Pak Edi kata-katanya apa? Siap membantu Pak Salim. Gitu ya. Baik, untuk rapat pada malam hari ini cukup. Ada beberapa keputusan. Yang pertama adalah fasum ya, tadi yang berkaitan dengan itu. Jadi opsi yang pertama kita akan tetap mempertahankan lapangan voli dan melepas fasum yang ada. Itu keputusan tadi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua adalah sesuai dengan seat plan, artinya melepas lapangan voli. Jadi yang mana yang merupakan hak PT yang kita kasihkan, mana yang merupakan hak kita yang kita ambil. Jadi dua opsi ini yang akan kita berikan nanti pada saat mungkin terjadi negosiasi atau perjanjian dengan developer. Kemudian yang kedua adalah masalah pembangunan makam. Jadi pembangunan makam, sumber dananya, untuk sumber dananya dana sosial
1 juta. Kemudian masing-masing RT mendapatkan jatah atau dibebani sebesar 500.000. Kemudian konsumsi seperti selama 6 hari bergantian mulai dari RT berapa? Mulai dari RT 1 berlanjut sampai dengan RT 7. Mudah-mudahan belum 6 hari sudah selesai. RT 7 kan berapa? 5 hari selesai, Pak. Dikerjakan oleh Pak Edi dan Mas Salim. Material yang sudah ada, pasir 1 truk dan bata 1.000. Sumbangan dari warga, kemudian pilar 8 biji dikerjakan mulai dari Sabtu dan Minggu depan. Sudah selesai. Jadi mungkin itu saja untuk hasil rapat pada malam hari ini. Mudah-mudahan pembangunan yang akan kita rencanakan dapat berjalan dengan aman, lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan bermanfaat bagi kita semua, termasuk rencana negosiasi dengan PT dalam rangka penyerahan Perumahan Puri Kencana ke Pemda dapat berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu, marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan hasil pertemuan rapat kita pada malam hari ini bermanfaat dan dapat kita bertanggungjawabkan kepada seluruh warga Perumahan Puri Kencana. Al-Fatihah.